A few moments later. Kami dari kelompok 9, kami ingin memperkenalkan diri. Jadi di sini kami ingin membuat video tentang DOC, yaitu ada alat-alat, cara penggunaan alat-alat praktikum DOC. Ada 5. Nah, di sini kami mau perkenalan. Nah, nama saya Pandu Filardi, NIM L1A024078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Pratama Putra, NIM L1A024130. Nama saya Bintang Arya Zakwat dengan NIM L1A024132. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa dengan NIM L1A024030. Hai, aku Vina Bianti dengan NIM L1A024077. Aku Selvia Apriliani dengan NIM L1A024031. Aku Apriliani Aziza dengan NIM L1A024076. Aku Amelia Nur dengan NIM L1A034131. Saya Septian Diaranti dengan NIM L1A0403. Kecerahan adalah salah satu bioindikator kualitas suatu perairan yang dapat diukur menggunakan alat seperti secidis atau turbidimeter. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan alat secidis yang terdapat keping berwarna hitam putih dan tali nilon. Cara kerja secidis yaitu keping diturunkan hingga tidak terlihat yang bisa dinamakan dengan nilai D1, lalu diangkat perlahan hingga terlihat kembali yang dinamakan dengan nilai D2. Rumus kecerahan adalah setengah dikali D1 ditambah D2. Parti et al. 2020. Pengukuran salinitas dilakukan menggunakan refraktometer, yaitu alat yang bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Cara penggunaannya cukup sederhana. 1. Teteskan aqueous pada prisma alat, lalu tutup untuk mensterilkan prisma tersebut, kemudian dibersihkan menggunakan tisu. 2. Teteskan air laut pada prisma alat, tutup dan arahkan ke cahaya. Yang ketiga, baca nilai salinitas melalui lensa. Hasil yang diperoleh sebesar 35 ppt, yang tergolong dalam kisaran normal salinitas air laut. Menurut Yulistiani et al. 2023, salinitas merupakan kandungan garam terlarut dalam air laut yang dinyatakan dalam satuan ppt atau part per thousand. Parameter ini penting karena mempengaruhi keseimbangan osmotik dan kehidupan organisme laut. Menurut Kurniawati 2016, semakin tinggi konsentrasi garam, semakin besar indeks bias yang terbaca di refraktometer, sehingga alat ini efektif untuk pengukuran cepat di lapangan. Oke guys, jadi di sini kita punya yang namanya WQC atau Water Quality Checker. Menurut Nur di dalam Firdaus, dalam artikel pengembangan water quality checker untuk tambak budidaya pesisir, jurnal Insologi, jurnal Sains dan Teknologi, water quality checker merupakan suatu alat pengukur kualitas air yang dirancang menggunakan sistem microcontroller dan sensor-sensor sebagai parameter pengukuran dari air tersebut. Dengan menggunakan sensor pH E4502C dan sensor salinitas sebagai alat ukur, Arduino Uno sebagai microcontroller, dan LCD 16x2 I2C sebagai monitor yang menampilkan nilai dan status dari pH dan salinitas yang terdeteksi. Oh iya, water quality checker juga ada beberapa bagian. Ini ada body unit, ada kabelnya buat nyambungin, sama ini ada prop. Dan di dalamnya ada dalam tutup ini ada sensor. Habis itu kalau udah dikalibrasi, kita celupin ke air sampelnya. Seperti ini kayak gini. Nah, kita didiamin dulu. Terus kita milih di menunya mau pilih salinitas, mau pH, mau apa, TDS itu bisa. Nah, nanti kita bisa ditunggu aja. Dengan adanya GPS, proses menghitung luas tanah lebih cepat dengan cara menentukan koordinat dari titik-titik yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Yet et al. Tahun 2020, Zhang et al. Tahun 2020, Zhu et al. Tahun 2020.
Yang kedua, jurnal yang kedua adalah titik koordinat tersebut digunakan sebagai acuan untuk perhitungan. Informasi yang dihasilkan akan lebih cepat karena titik koordinat yang sebelumnya sudah disimpan akan dimunculkan di dalam peta. Jurnal kedua menurut Woldemariam et al. Tahun 2018. Yang kedua dari Xie et al. 2020. Yang ketiga adalah Y et al. Tahun 2019. Garmin 64S adalah perangkat GPS yang dirancang untuk keperluan navigasi dan juga pengukuran. Perangkat ini menggunakan baterai biasa dan dapat diaktifkan dengan mudah. Saat pertama kali digunakan, perlu dilakukan pengaturan awal, termasuk pemilihan satelit dan kalibrasi GPS. Kalibrasi GPS berfungsi untuk memastikan akurasi navigasi. Perangkat ini memerlukan kalibrasi kompas. Kalibrasi dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, masuk ke menu setup, kemudian pilih haluan dan cari opsi kalibrasi kompas di bagian bawah. Setelah itu, ikuti instruksi yang muncul pada layar, seperti memutar perangkat beberapa kali untuk menyelesaikan kalibrasi. Garmin 64S memiliki berbagai fitur utama, antara lain peta yang digunakan untuk navigasi dengan tombol in dan out untuk zoom, find untuk navigasi, dan page untuk mengakses menu lainnya. Mark digunakan untuk menandai titik penting dan mengubah namanya. Kelola titik. Fitur ini berfungsi untuk mengelola titik yang telah ditandai, termasuk koordinat dan lokasi. Alarm kedekatan digunakan sebagai pengatur alarm saat mendekati titik tertentu. Kemudian rencana rute. Fitur ini digunakan untuk merencanakan rute yang di dalamnya memuat banyak titik dan mirip dengan Google Maps. Kemudian waypoint dapat digunakan untuk menghitung area dan jarak antar titik. Terakhir, bumi dan bulan. Fitur ini memberi informasi terkait waktu matahari terbit dan tenggelam, serta waktu yang ideal untuk memancing. Aplikasi praktis dari Garmin 64S yaitu marking untuk menandai titik penting, kalkulasi area untuk menghitung luas area tertentu, dan navigasi atau penggunaan peta untuk navigasi. Pada praktikum kali ini, kita juga membutuhkan alat dan bahan, yaitu 1. pH indikator. Menurut Agustina et al. Tahun 2022, pH indikator merupakan suatu senyawa kompleks yang mampu bereaksi dengan asam atau basa yang disertai dengan perubahan warna. pH indikator ini berguna untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Dengan kata lain, indikator pH membantu menentukan apakah suatu zat bersifat asam, netral, atau basa berdasarkan perubahan warna tersebut. 2. Sampel air. Pada praktikum ini, kita menggunakan sampel berupa air laut. Sampel ini bertujuan untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasahan air alami dari lingkungan laut. 3. Alat tulis. Alat tulis digunakan untuk mencatat hasil dari pH indikator tersebut. 4. Gelas cup. Digunakan sebagai wadah untuk air sampel. Cara kerja pH indikator. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan sampel larutan yang akan diuji. Pastikan larutan tersebut bersih, jernih, dan tidak terkontaminasi oleh zat lain. Selanjutnya, pilih indikator universal yang sesuai, baik dalam bentuk kertas maupun larutan. Indikator universal ini mampu menunjukkan berbagai nilai pH dengan perubahan warna yang berbeda-beda. Lalu, ambil kertas indikator dan celupkan ujungnya ke dalam larutan yang akan diuji. Pastikan hanya sebagian kecil kertas yang masuk ke dalam larutan ya sobat. Cukup sampai bagian ujungnya saja. Tunggu beberapa detik hingga warna pada kertas mulai berubah. Setelah itu, bandingkan warna yang tampak pada kertas indikator dengan skala warna pH yang tersedia. Terakhir, catat hasil pengukuran pH yang didapat. Hasil yang didapat dari uji sampel air laut yaitu menghasilkan pH 7. Menurut Andika et al. Tahun 2020 mengatakan bahwa hasil pH 7 itu menunjukkan kondisi yang lebih asam dibandingkan dengan pH normal air laut, yang dimana umumnya berkisar antara
7,5 hingga 8,4. Penurunan pH ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer yang diserap oleh laut. Ketika karbon dioksida larut dalam air laut, ia membentuk asam karbonat yang menurunkan pH air, serta aktivitas antropogenik seperti pencemaran dari limbah industri dan domestik. Hai, kok ada efeknya sih? Ada efeknya? Gak tahu ngapain. Udah, boy. Habis siapa dah? Bain, lu mau nyobain ikan? Lu nggak mau ya? Nah, terus yang berikutnya itu ada rencana apa?